Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada masalah statistika khususnya kuartil. Jadi kuartil di sini itu mari kita perhatikan bersama-sama. Di kuartil di sini ini adalah suatu nilai pada data yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi nanti ada Q1, Q2, Q3. Di data kita dibagi atas 4 bagian yang nanti dikenal dengan statistika 5 serangkai. Apa itu statistika 5 serangkai? Terdiri dari X-min, nilai terendah, data terkecil, Q1, Q2, Q3, dan X maksimum atau nilai paling tinggi. Q1 itu adalah kuartil pertama atau kuartil bawah, sedangkan Q2 itu kuartil tengah atau median atau kuartil kedua, sedangkan Q3 itu adalah kuartil atas. Nah, oke. Jadi kalau kita ingin mencari KI, Q1, 2, atau 3, kita punya rumusan KI itu sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 per 4. Nah, ini kita lihat dulu untuk data tunggal. Bagaimana cara-caranya ya? Kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, hitung banyak data. Nanti kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3 dengan menggunakan rumus KI. Contoh, data kita 88538778659510 dan 6. Bagaimana cara kita menentukan Q1, Q2 dan Q3-nya? Kita susun dulu, kita urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Data pertama itu ada 3, data kedua kita 5, seterusnya kita punya 14 data dengan data terbesar kita adalah 10, data terkecil kita adalah 3. Jadi banyak data kita adalah 14. Kita akan menentukan nanti Q1, Q2 dan Q3. Oke, kita susun ini tabel kita tadi. Kita lihat rumusannya. Nah, untuk mencari Q1 berarti data ini dia. 1/4 dari I tambah 1. 1/4 I N tambah 1. Jadi kalau Q1 berarti I-nya diganti dengan 1. Jadi 15/4. 14 tambah 1, 15 kali 1, 15/4. 15 bagi 4, 3/4. Jadi data ketiga. Data ketiga kita ini adalah 5. Semuanya 3/4 dari data keempat sampai data ketiga. Ini kan data ketiga, data keempat di sini semuanya ada sama, betulan sama 5 dengan 5. Di 5 kurang 5, 0. Jadi data Q1 kita adalah 5. Kemudian Q2 kita, kuartil kedua atau nilai tengah atau median. Itu data KI N tambah 1. Nah, kedua I-nya ganti dengan 2, N kita ada 14, berarti 14 tambah 1, 15 kali 2, 30/4. 7, 1/2 atau 7,5. Berarti data ke-7 tambah setengah data ke-7 tambah data ke-8. Nah, berapa dia itu? 7 tambah 7/2. Nah, mana dia? Data ke-7,5. Data ke-7 tambah 8. 7 nih dia. 7 kebetulan sama ya. Dia tidak ada masalah, jadi ada 7,5 itu di sini. Nah, ini dia. Kemudian di kuartil ketiga, I-nya 3, 14 tambah 1 berarti 45/4, 11/4 data ke-11 ditambah 1/4 data ke-12 dan ke-11. Data ke-11 ini dia data ke-11 kita, tambah 1/4 dari ini. Nah, kebetulan antara 11 dan 12 ini angkanya sama, jadi tidak ada masalah. Jadi data kita untuk Q3 kita adalah 8. Oke, kita lihat contoh kedua yang pakai tabel distribusi. Ada nilai 12, 11, 10, 9, 8 dengan frekuensi masing-masingnya 4, 3, 5, 6, dan 1. Kita akan menentukan nanti Q1, Q2, dan Q3-nya. Berarti kita harus susun dulu dari data kecil sampai data terbesar. 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat kan frekuensinya. 8 ada 1, 9, 6, dan seterusnya. Mana data keberapa ini? Berarti kalau kita susun, data itu data pertama. Nilai 9-nya ada 6 itu adalah nilai dari data kedua dan ke-7. Nilai 10 itu ada 5 orang, berarti data ke-8, ke-12, dan seterusnya. Jadi banyak data kita ada berapa? Ada 19 data. Banyak data yang 19 ini nanti kita cari Q1, Q2, dan Q3-nya. Dengan rumusannya sudah ada. QI sama dengan data KI N tambah 1 per 4. Berarti kalau Q1 berarti 1 kali 19 tambah 1, 20/4, 24/5. Berarti data kelima. Ya, kita lihat tabel tadi di mana data kelima kita setelah kita susun. Data kelima kita ada di ini kelas kedua. Ini data kedua sampai ke-7. Berarti 9. Jadi data Q1 kita ada pada baris kedua, yaitu 9. Q2 berarti IN tambah 1/4.
Ini dia. 2 kali 20, 40 per 4, 10. Data ke-10 kita lihat lagi tabel kita. Mana data ke-10 letaknya? Nih dia pas data ke-8 sampai 12. Di sini tersimpan data ke-10. Berapa nilainya ini? 10. Begitupun untuk kuartil ketiga. 3 kali 19 sama 1. 60 bagi 4, 15. Berarti data ke-15. Lihat. Data ke-15 pada. Ini 8 sampai data ke-12. Ini 13 sampai ke-15. Data ada pada, ini dia, pada baris ini. Berapa nilainya? 11. Oke. Itu untuk data tunggal. Sekarang kita lihat data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama kita buat dulu kolom frekuensi kumulatifnya. Kita hitung banyak datanya, kemudian kita hitung panjang kelasnya. Nanti kita bisa menghitung kuartil 1, 2, 3 dengan menggunakan rumus ini. Kita perhatikan QI. Tepi bawah ditambah P kali 1/4 N kurang frekuensi kumulatif kelas sebelum bagi dengan frekuensi kelas kuartil yang bersangkutan. Jadi ini dia QI kuartil QI, TB tepi bawah kelas yang mengandung kuartil I, P panjang kelas, 1/4 N ini banyak data. Ini frekuensi kumulatif kelas yang mengandung QI. Nah, kumulatif ya, hati-hati ya. FQI berarti frekuensi kelas yang mengandung QI. Oke, kita lihat contoh berikut. Contoh 3, data berat badan siswa pada kelas 12 IPS seperti berikut. Data kita sudah tersusun ini dari berat 46 sampai 50 sampai 81 sampai 85. Nah, kita di sini diminta menentukan kuartil 1, 2 dan 3-nya. Berarti langkah pertama kita buat dulu tabel tersebut, tambahkan dengan kolom frekuensi kumulatif. Oke, masih mengingat frekuensi kumulatif? Berarti ini dia. Untuk kelas pertama frekuensi kumulatif kita 3. Kelas kedua berarti yang muat di baris pertama ada 3 data. Untuk kelas kedua yang muat di sini ada 5 data, dari mana dapatnya? 3 tambah 2. Untuk kelas ketiga yang muat di sini ada 9, dari mana dapatnya? 5 tambah 4. Kelas berikutnya 14 ini dari mana dapatnya? 9 tambah 5 seterusnya. Nah, sampai nanti kelas terakhir. Nah, 26 ini menyatakan jumlah atau banyak data kita. Kalau tidak percaya boleh kita jumlahkan frekuensi semua ini, nanti terakhir jumlahnya adalah 26. Nah, berarti banyak data kita ada 26. Panjang kelas kita masih ingat cara mencarinya? Panjang kelas itu bisa kita cari dengan panjang kelas bisa kita cari dengan cara mengurangi tepi atas dengan tepi bawah. Berarti 50,5 dikurang 45,5 atau selisih batas bawah 2 kelas yang berdekatan. 51 kurang 46. Jadi panjang kelas kita di sini adalah 5. Tuh. Oke, kita lihat mencari kuartil berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan mencari kuartil pertama. QI, Q1 berarti tepi bawah kelas menyimpan Q1 ditambah panjang kelas kali 1/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum dikali dibagi dengan frekuensi Q yang bersangkutan. Kuartil pertama frekuensi itu 1/4 dari 26. 26 tadi jumlahnya sama dengan 26/4. Jadi 6,5. 6,5 kalau kita perhatikan frekuensi kumulatif, di mana datanya tuh nilai 6,5 pas di baris ketiga. Interval mana? 56 sampai 60. Jadi tepi bawahnya di sini. Berapa tepi bawahnya? 56 dikurang setengah, 55,5. Dan frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Ini dia. 5. Frekuensi kelas yang bersangkutan berapa? 4. Jadi kalau kita buat tepi bawah kelas Q1 itu 55,5, panjang kelas 5, frekuensi kita 6, frekuensi kumulatif sebelumnya tadi adalah 5, dan frekuensi kelas Q1 adalah 4, karena ini dia tadi kelas yang kita ambil di tempat tersimpan nilai data ke 6,5. Jadi kita sederhanakan. 6,5 kurang 5, ini dia. Kita tambahkan, dapat kuartil pertamanya, data pertama kuartil 1/4 awalnya tuh di 57,38. Oke, ini kuartil pertama kita. Oke, kita lihat kuartil kedua. Berarti kuartil kedua sama dengan median nilainya ya, karena ini dia. Masih ingat nilai median? Setengah N. Nah, sekarang 2/4 N sama nilai kan nilai 2/4 dengan setengah N.
Kuartil kedua, tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 2/4 dari banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas Q2. Oke, kita lihat. Kita cari dulu di mana letak Q2 itu. 2/4 dari 26 itu ada data ke-13. Kita lihat frekuensi kumulatif kita. Data ke-13 itu di mana dapatnya? Ini data 3 data, sudah masuk 5 data, 9 data, 14 data. Nah, ternyata data ke-13 tersimpan pada baris baris keempat untuk kelas 61 sampai 65. Nah, berapa nih tepi bawahnya? Dikurang ini dengan setengah. Berarti 60,5. Panjang kelasnya gimana? Tetap. Frekuensinya berapa nih? Frekuensi kelas Q2 ada 5. Oke. Nah, apanya? Ini apa namanya ini? Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Kita masukkan ke rumusan kita. Tepi bawahnya tadi Q2 kita 60,5, panjang kelas kita 5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 9, panjang kelas Q2 frekuensi kelas Q2 kita 5. 13 kurang 9 ya, kita kali 5 dapat 4. 4 ini 5 4 ya, jadi 64,5 kelas Q2 kita. Oke, kita lanjut lagi kelas Q3. Untuk kelas Q3 kita cari dulu di mana letak Q3 kita di 3/4 dari 26. 19 2/4 atau 19,5. Kita kembali ke frekuensi kumulatif. Data ke 19,5 di mana? Di sini dia tersimpan. Pada kelas berapa nih? Kelas kelima ya. Untuk interval berapa? 66 sampai 70. Nah, berapa tipe bawahnya nih? Dikurang setengah. 65,5, panjang kelasnya tetap. Nah, frekuensi kelas Q3 kita 6. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kita 14. Kita tinggal masukkan ke rumusan kita. Tepi bawahnya 65,5, panjang kelasnya 5 gitu. Dan jumlah data kita tadi 26. Frekuensi kumulatif sebelum kita 14 dibagi dengan frekuensi kelas Q3 kita 6. Kita sederhanakan, 19,5 kurang 14 dapat 55,5 kali 5 bagi 6 dapat 4,58. Jadi kira-kira Q3 kita 70,08. Jadi lihat sekali ya, Q1 kita 57 di sini dia pada kelas ketiga. 57,38 tersimpan di sini. Q2 kita di sini tersimpan 64,5. Q3 kita tersimpan di sini 70,08. Data di sini dia tersimpan, data sini ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga semuanya paham dan mengerti ya.